surat Al-Lahab. Surat yang ke-111. Atau kita juga sering menyebut surat Tabbat Yada. Tabbat Yada. Disebut surat Al-Lahab mengambil dari awal ayatnya. Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Lahab. Kemudian menjadi Al-Lahab. Disebut surat Al-Lahab artinya api yang membara, api yang melahap-lahap. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya mirip. Api yang melahap-lahap. Kemudian kalau disebut surat Al-Masad, Al-Masad artinya serabut kelapa, serabut ya, yang kasar dari pohon kelapa, yaitu Al-Masad. Diambil dari akhir surat dari ayat kelima, fi jidiha hablum mim masad. Jadi surat ini bisa disebut surat Al-Lahab, surat Al-Masad sama-sama populer, dua nama tersebut. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa surat Al-Masad ini ada yang kurang menyukai membacanya, ada yang sebagian ulama yang kurang menyukai membaca surat Al-Masad, Al-Lahab. Alasan mereka karena ini mengkritisi keras paman beliau, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun jangan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pamannya disinggung, meskipun dia non Muslim, kafir, masuk neraka dan kekal di neraka, tapi ya bagaimanapun itu nyinggung Nabi, pamannya diomongin gitu. Pamannya dikritisi secara tegas dan seperti tantenya juga, istrinya berarti bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Maka dikhawatirkan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sebagian ulama yang kemudian kurang menyukai surat Al-Lahab. Tapi yang benar, pendapat yang benar dalam hal ini adalah tidak ada kemakruhan dalam membaca surat Al-Lahab. Tidak ada kemakruhan dalam membaca surat Al-Lahab. Nah, walaupun tentu jangan sampai kita sengaja baca surat Al-Lahab untuk nyakitin Nabi, ini dosa, malah bisa keluar dari Islam. Tapi kalau tidak ada maksud apa-apa yang negatif, maka tidak mengapa membaca surat Al-Lahab. Dia sama seperti surat-surat lain. Sama seperti surat-surat yang lain juga. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Lahab surat Makkiyah berdasarkan kesepakatan ahli tafsir. Tidak heran ya, karena memang surat Al-Lahab ini sendiri dia turun terkait dengan kisah di awal dakwah Nabi terang-terangan. Jadi Nabi 3 tahun pertama dakwahnya sembunyi-sembunyi. Atau lebih tepatnya bukan dakwah sembunyi-sembunyi sebenarnya. Kita mengistilahkannya Nabi dakwahnya door to door. Dakwahnya door to door. Dakwahnya pribadi ke pribadi. 4 mata. Jadi kurang akurat menyebut periode dakwah di 3 tahun pertama Nabi jadi Nabi sebagai dakwah rahasia atau dakwah sembunyi-sembunyi. Itu kurang tepat, kurang akurat. Dia tidak salah, tapi juga kurang akurat. Dari sisi karena sebenarnya dari awal Nabi jadi Nabi itu sudah tahu orang-orang Mekah bahwa Nabi Muhammad ini apa? Jadi Nabi. Bahwa Nabi Muhammad ini, kalau menurut mereka ya, mengaku jadi Nabi. Itu sudah tahu. Kita semua ingat surat Ad-Duha, bagaimana surat Ad-Duha sebab turunnya. Bahwa Nabi diledek. Tuhanmu udah ninggalin kamu. Udah benci kamu. Padahal itu awal banget itu. Itu awal-awal. Awal-awal banget. Ya, kita bisa sebut tahun pertama Nabi jadi Nabi. Tapi mereka sudah bilang gitu. Berarti sebenarnya Nabi sudah berdakwah Islam ini. Mereka sudah tahu Nabi itu mendakwakan Islam itu sejak awal dakwah. Sejak awal dakwah. Sudah menyebar informasinya. Cuma Nabi nggak pernah bikin pengajian umum. Nggak pernah menyampaikan ayat Al-Quran di depan Ka'bah. Semua dakwah beliau man to man, satu lawan satu, pintu ke pintu, cara pribadi saja. Dakwah dzatiyah istilah dalam sebagian literatur. Jelas sampai sini ya. Nah, tahun ketiga selesai. Setelah tahun ketiga berlalu, Nabi diperintahkan fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Innaka fainakal mustahzi. Di surat Al-Hijr di akhirnya, halaman terakhir dari surat Al-Hijr, surat ke-15 dalam Al-Quran, Nabi disuruh untuk melakukan dakwah terang-terang. Maka Nabi kemudian mendaki Bukit Sofa. Bukit Sofa kalau kita sekarang haji atau umroh, itu ya tempat kita memulai sa'i. Tempat kita memulai sa'i. Jadi kita mulai sa'i, itu Bukit Sofa. Nabi naik. Dan Bukit Sofa saat itu masih terbuka ya, tidak seperti sekarang tertutup, artinya banyak ya, sudah ditutup atasnya. Enggak, dulu bukit.
Sekarang udah di keramik, dulu ya tanah biasa. Tapi Bukit Safa sejak dulu ada tempat orang-orang Arab biasa mengumumkan hal-hal penting. Orang Arab Quraisy, karena itu tempat ya orang dekat Ka'bah ngumpul, dan ini tinggi Bukit Safa. Kalau Bukit Marwah jauh dari Ka'bah, agak jauh dibanding Safa. Safa benar-benar dekat dengan Ka'bah. Maka Nabi berdiri kemudian memanggil suku per suku dari Quraisy. Kemudian Nabi mendakwakan agar mereka takut pada Allah, agar mereka segera berhenti dari kemusyrikan yang kalau tidak mau kena azab yang pedih. Maka kemudian paman Nabi, Abu Lahab, kemudian menyela, menginterupsi dan mengatakan, Tabban laka, sa'irul yaum, celaka engkau sepanjang hari, wahai Muhammad, wahai keponakanku. Alihadzal jama'atana, apa untuk ini saja kamu kumpulin kita? Kamu kumpulin kita dekat Bukit Safa, kita lagi sibuk sendiri. Kamu kumpulin kita, cuma buat kamu nyampein dakwah kayak gini. Takut-takutin kita pada neraka yang nggak jelas. Demikian Abu Lahab kurang lebih arah omongannya. Padahal tadinya orang-orang yang ngumpul dekat Safa udah Nabi tanya dulu di awal sebelum Nabi sampaikan dakwah. Apa kalian percaya kalau saya bilang di belakang bukit ini ada pasukan mau nyerang? Mereka bilang kami percaya. Majarona alaika kadziba. Kamu belum pernah bohong. Kita nggak pernah ya nemuin kamu nih sekalipun bohong. Nggak pernah. Jadi Nabi udah tes dulu mereka di awal sebelum Nabi sampaikan dakwah. Kalau saya bilang ada pasukan mau nyerang dari belakang bukit ini, kalian percaya nggak? Ya padahal kalau pasukan nyerang kan berisik gitu ya. Dari balik bukit, walaupun nggak kelihatan, tapi kan berisik, kedengeran suara kudanya. Itu minimal ada hawa-hawanya perang. Itu mereka bilang percaya. Malah mereka bilang sendiri, ini usia Nabi 40 tahun. 43 tahun tepat. 43 tahun. Kita nggak pernah ya melihat engkau bohong. Nggak pernah. Kamu nggak pernah berbohong. Masya Allah. Ini ujian dari mereka, rekomendasi mereka. Tapi dakwanya jadi nggak enak. Ceramah umum pertama Nabi dirusak suasananya. Oleh siapa? Abu Lahab. Saya pribadi berandai-andai ya, mungkin kalau Abu Lahab diam nggak ngomong, atau dia nggak ada saat itu, mungkin akan banyak yang masuk Islam tuh di Bukit Safa. Cuma Abu Lahab mengacaukan pengajian umum tersebut. Mengacaukan orasi umum di depan Ka'bah tersebut. Di atas Bukit Safa. Dibikin kacau. Sehingga ya orang gimana? Tadi kita bilang, ya orang-orang bilang, kita nggak pernah menemukan engkau berbohong. Kan gitu. Sekarang pamannya sendiri nggak percaya. Logika orang awam, sederhananya, loh ini keluarganya aja bilang dia nggak percaya nih. Ya kita jadi nggak percaya juga, kan gitu. Bisa dipahami jamaah ya. Nah, ini Abu Lahab ini mengacaukan dakwah, dan nggak cuma sampai situ. Itu salah satu episode beliau atau dia menjadi kerikil dakwah atau batu besar yang menghalangi dakwah. Banyak lagi episode lain. Nabi sedang kumpulin seperti arisan keluarga untuk Bani Hashim. Dikacaukan Abu Lahab. Padahal Nabi udah kumpulkan berkali-kali tuh. Gak langsung sampaikan dakwah, ngumpul dulu biasa, makan-makan ngobrol. Nanti ngumpul lagi. Baru Nabi kemudian sampaikan dakwah. Lain cerita nanti, wah banyak sekali episode. Sampai kemudian Abu Lahab Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia mati ketakutan karena penyakit setelah perang Badar. Jadi dia nggak ikut perang Badar Abu Lahab, tapi mati setelah perang Badar karena dia mendengar kemenangan kaum muslimin dan juga kematian banyak tokoh Quraisy sehingga dia stres dan sakit sendiri kemudian meninggal dunia. Di tahun berarti tahun kedua Hijriah. Oke, kita kembali ke topik. Jadi itu sebab turunnya surat Al-Lahab. Maka kata Allah, tabat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab dan celakalah orangnya. Magna anhu maluhu ma kasab. Tidak berguna hartanya. Wa ma kasab, tidak juga apa yang dia perbuat. Apa yang dia peroleh dari harta tersebut, enggak berguna. Para ulama sebutkan bahwa Abu Lahab ini ya bagaimanapun anak Abdul Muttalib ya. Dan dibanding Abu Thalib, Abu Lahab kaya, Abu Thalib miskin relatifnya atau ya sangat sederhana. Itu banyak sirah nabawiyah menunjukkan hal tersebut. Maka ketika Abu Lahab di sini dia banyak hartanya, tapi kata Allah tidak berguna hartanya, nggak menyelamatkan dia dari neraka. Wah makasih begitu juga apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan di dunia tidak berguna memasukkan dia ke surga. Tapi penting diingat bahwa, dan ini kaidah berlaku untuk semua non-muslim, semua kafir, dan kita harus yakin tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kita harus yakin bahwa non-muslim, orang kafir selain Islam, apapun agamanya selain Islam, maka jika meninggal dunia
dalam kondisi belum berislam, maka mustahil masuk surga. Dan pasti kekal di neraka. Oke, kemudian dia orang baik. Gimana dong? Dia orang baik. Mungkin menemukan penemuan-penemuan yang berguna buat umat manusia. Mungkin dia dermawan, bla bla dan seterusnya. Jawabannya, amal tersebut sia-sia di hadapan Allah, haba'an mansura. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah ringankan siksaan mereka, orang baik tersebut, di neraka dengan kebaikan. Jadi orang non-muslim yang baik tentu sama-sama di neraka kekal juga dengan non-muslim yang jahat. Tapi beda hukumannya. Sama-sama kekal. Kekal udah kekal. Gak bisa masuk surga, sama-sama gak bisa masuk surga. Tapi tingkat keparahan hukumannya beda. Jelas ya? Ini banyak dalil terkait ini, termasuk kisah Abu Lahab juga. Abu Lahab dalam hadis riwayat Bukhari sebutkan bahwa bahwa dia ini di neraka kekal, tapi setiap Senin mendapatkan air yang bisa diminum dari jempolnya. Nah, ini lumayan kalau di neraka ya, seminggu sekali minum air, itu lumayan lah. Semoga Allah jaga kita dari neraka. Di neraka benar-benar orang kehausan. Abu Lahab Allah ringankan siksaannya dengan berdasarkan hadis riwayat Bukhari tersebut, ya, dan juga hadis ini juga dalam kitab Umdatul Ahkam juga disebutkan, ya Bukhari Muslim berarti bahwa dia seperti itu karena dulu membebaskan budak. Kata Abu Lahab, inna masuqitu min hadhi bi'ataqati Thuwaibah. Aku diberi minum dari jempolku di neraka karena aku memerdekakan Thuwaibah. Apa Thuwaibah itu? Siapa dia? Thuwaibah budaknya Abu Lahab, perempuan. Itu dia yang nemenin Siti Aminah saat persalinan. Dia nemenin saat persalinan Siti Aminah. Kemudian Thuwaibah begitu Nabi lahir, langsung dia ke Abu Lahab, majikannya, tuannya, kemudian menginformasikan kabar gembira tersebut. Maka Abu Lahab senang, bukan main ya. Abu Lahab kan bagaimanapun pamannya Nabi. Bagaimanapun ini yang sedang lahiran ini adalah istrinya adik dia. Kan Abdullah, ayah Nabi, adalah adiknya Abu Lahab. Ya kita semua sebagai kakak punya adik lagi istrinya lagi lahiran, ya kita debar-debar. Apalagi ini yatim. Si ayahnya nggak ada, Abdullah udah meninggal. Maka semakinlah Abu Lahab ya curious gitu, penasaran untuk kemudian nunggu berita gimana kabarnya. Akhirnya begitu dikabarkan berita gembira ini, Abu Lahab senang bukan main, dan saking senangnya dia kemudian merdekakan Thuwaibah. Karena kamu kasih kabar gembira saya ini, kamu saya merdekakan. Dan orang Arab punya kebiasaan seperti itu. Dia kalau dapat kabar gembira, maka orang yang ngasih kabar gembiranya dia kasih reward. Dan itu macam-macam rewardnya. Bisa dikasih baju, ya seperti kisah Ka'ab bin Malik. Dia ngasih bajunya dia, sampai dia nggak punya baju. Nggak apa-apa, bajunya buat kamu. Ngasih kabar gembira ke yang ngasih kabar gembira. Ada kasus, kalau yang ngasih kabar gembira budak dibebaskan, atau semisalnya. Itu ada kebiasaan orang Arab, itu memberi hadiah ke orang yang ngasih kabar gembira. Abu Lahab seperti itu. Maka ini amal baik, dan terkait dengan dia gembira Nabi SAW lahir, maka Abu Lahab dapat reward dari Allah seperti tadi. Diringankan dari ini. Dan ini berlaku buat non-muslim lain juga yang berbuat baik di dunia. Dia seperti tentu lagi-lagi non-muslim juga dalam urusan dosa dia tetap dilipat gandakan. Bukan dilipat gandakan, tetap dihitung. Ya. Artinya dia ketika dia Ramadan nggak puasa Ramadan, jangan dikira enak ya nggak puasa Ramadan, nggak apa-apa. Kata siapa nggak apa-apa? Mereka tetap dianggap sebagai dosa itu. Nanti di akhirat di neraka mereka disiksa bukan hanya karena kafir, bukan hanya karena non-muslim, tapi juga karena dia tidak puasa Ramadan, karena meninggalkan sholat 5 waktu, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban. Seperti itu. Baik. Jadi bagaimanapun tidak enak jadi kafir dan non-muslim, karena pahala amalnya tidak membuat masuk surga, dosanya tetap dihukum juga di neraka. Maka tidak sama non-muslim yang mabuk-mabukan dan non-muslim yang nggak mabuk-mabukan. Non-muslim yang suka berzina, akramakumullah, tidak sama seperti non-muslim yang menjaga diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita di atas hidayah, petunjuk, dan juga memberikan hidayah dan taufiknya kepada teman-teman kita, mungkin orang-orang dekat kita dan sekitar kita, dan seluruh manusia yang belum juga mendapatkan hidayah Islam. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kita ingin mereka masuk Islam, ingin mereka
ikut di surga, bukan kita malah membenci mereka dalam konteks ingin mereka mati dalam kekafiran. Baik, kita lanjut surat Al-Lahab. Ma aghna anhu maluhu ma kasab. Sayasla narun dzatal lahab. Niscaya dia akan masuk ke dalam neraka yang punya api membara. Jadi namanya Abu Lahab akan masuk ke neraka yang punya api membara. Makanya saya nggak paham ya Abu Lahab nih. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia dengan kunyahnya. Dan ini fakta menarik bahwa kunyah sebenarnya dalam konteks pembicaraan orang Arab itu pada dasarnya untuk penghormatan. Orang disebut namanya dengan orang disebut kunyahnya. Kunyah itu Abu apa, Ummu apa, itu kunyah. Misalnya kunyah Rasul SAW Abul Qasim. Kunyahnya Umar bin Khattab Abu Hafs. Dan semisalnya ada kunyah. Kunyahnya Imam Asy-Syafi'i Abu Abdillah. Ada kunyahnya. Pada dasarnya orang kalau dipanggil kunyah itu penghormatan. Maka sering kita lihat dalam literatur sejarah manggil temannya ya Aba Abdillah, ya Aba Abdurrahman. Sampai di sini juga saya di Arab Saudi juga seperti itu. Masih terjaga tradisi tersebut bahwa kita kalau mau hormat seseorang manggilnya Abu Fulan. Wahai Aba. Kita nggak panggil nama. Itu ya nama boleh tapi jauh lebih terhormat kalau dipanggil kunyah. Abu Lahab di sini Allah panggil kunyah. Mungkin kita bertanya, kok Abu Lahab Allah muliakan sih? Jawabannya Abu Lahab bukan dimuliakan sih. Disebut kunyahnya karena kunyahnya mengandung lahab. Cocok dengan neraka. Jadi karena kunyahnya Abu Lahab maka dia dipanggil dengan itu. Dan juga karena dia populer dengan nama itu. Abu Lahab. Dan juga karena nama aslinya, ini alasan ketiga. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Hambanya Uzza itu apa? Berhala. Ya, salah satu nama berhala Uzza. Masa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama seorang hambanya berhala di dalam Al-Quran. Sementara itu adalah kemusyrikan yang nyata. Masa Allah sebutkan nama orang Abdul Uzza? Maka Allah sucikan Qurannya dari hal semacam itu, kemudian mendingan pakai Abu Lahab aja. Jadi itu 3 alasan mengapa Allah sebut Abu Lahab. Yang pertama karena dia terkenal dengan itu, justru tidak dengan namanya. 2 karena Abu Lahab ada unsur nerakanya, lahab, sehingga cocok justru untuk mencela. 3 karena nama asli Abdul Uzza. Abdul Uzza. Jadi di sini penyebutan kunyah bukan untuk menghormati, tapi justru untuk sebaliknya. Sebaliknya dari penghormatan. Baik. Wa muratu hammalatal hatab, begitu juga istri Abu Lahab, itu Ummu Jamil. Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Hammalatal hatab, dia adalah pembawa kayu bakar. Di sini ada 2 tafsiran pembawa kayu bakar, yaitu yang pertama hakiki. Dia memang benar-benar saat Abu Lahab pernah dia mau membakar, yang menyalakan api menghalangi kaum muslimin, maka Abu Lahab yang nyalain apinya, nyalain lahapnya, dan istrinya ini Ummu Jamil yang bawain kayu bakarnya biar semakin besar apinya. Itu makna hakiki. Makna majazinya yang dia suka namimah. Namimah, dia suka ngomongin kaum muslimin, jelek-jelekin Islam dan semisalnya, mengadu domba, sehingga seperti dia ini kemana-mana bawa kayu bakar untuk ngomporin orang, untuk memprovokasi, membuat image jelek, menjatuhkan nama baik Islam. Clear ya. Dan sangat mungkin dalam Al-Quran satu ayat menurut Imam Syafi'i, mungkin satu kata, satu ayat ditafsirkan hakiki juga, majazi juga sangat mungkin. Selama tidak bertentangan. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam misalnya, juga tidak bertentangan tafsiran hakiki dengan majazinya, bahkan saling mendukung, maka mungkin satu ayat ditafsirkan hakikinya juga dan majazinya sekaligus. Demikian menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, walaupun sebagian ulama tafsir ada yang tidak menyetujui kebolehan tersebut. Fi jidiha hablum min masad, kata Allah, di leher si perempuan ini, Ummu Jamil, ada tali dari serabut. Ini hukuman neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Lahab, dia surat yang lagi-lagi kita semua tidak meragukan, sangat serasi urutannya ditempatkan di sini. Tidak mungkin Allah yang Al-Hakim, Allah yang Al-Alim, Al-Khabir, kemudian asal-asalan randomly nempatin surat. Itu nggak mungkin. Kita harus yakin itu. Maka kemudian pasti ada hikmahnya kenapa ditaruh di setelah surat An-Nasr, dan urusan nampak tidaknya sisi keterkaitannya itulah tugas kita untuk mencari keterkaitannya. Ya, kalaupun kita dapat, maka yang kita dapat itu pasti baru sedikit dari lautan hikmah kebijaksanaannya Allah. Allah pasti punya banyak hikmah lagi. Kenapa ditaruh di situ? Nah, maka di sini
di antara hubungan antara surat Tabbat Yadah dengan surat sebelumnya adalah bahwa di surat An-Nasr Allah Subhanahu wa taala berikan pada Nabi kemenangan. Kaum muslim kemenangan. Oke. Maka kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan keluarga Nabi yang tidak masuk yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Bagaimana dengan orang yang dia merupakan kerabat Nabi dan Nabi menang di sini. Nabi menang di surat An-Nasr. Oke. Nabi jadi, bisa kita sebut Nabi jadi raja Arab. Anda bolehlah menyebut Nabi, walaupun bukan kerajaan, tapi Anda boleh menyebut Nabi ini penguasa Jazirah Arab satu. Karena semuanya masuk Islam. Nabi pemimpinnya. Maka biasanya orang, kalau ada satu keluarganya dia berjaya jadi raja, kerabat-kerabatnya kecipratan nggak? Kecipratan. Ya dapat jabatan, dapat harta, dapat nama baik, bla bla dan seterusnya. Umumnya, ya minimal nama baik lah. Minimal terpuji kan. Wah, pamannya raja ya, wah pamannya presiden, pamannya menteri kan seperti itu. Minimal. Atau mungkin ada lain relasi jaringan, kemudahan dan semisal. Fasilitas. Mungkin terjadi. Mungkin saya bicara mungkin ya. Walaupun tentu Nabi tidak akan korupsi atau nepotisme. Nah, maka kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan kerabat Nabi tapi dia nggak masuk Islam, nggak yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Maka jawabannya di surat ini. Jawabannya Tabbat Yadaa Abi Lahab wa Tabb. Bahwa kalau nggak masuk Islam bersama orang-orang yang masuk Islam afwaja, berbondong-bondong, maka ya sudah, meskipun dia kerabat Nabi tetap saja dia akan merugi. Tetap saja dia akan merugi. Kemudian di sini ada poin menarik juga, bahwa seperti surat Al-Kafirun, itu kan lakum dinukum waliyadin. Baiklah agama kalian, bagiku agamaku. Maka Allah kemudian sebutkan, kalau bagiku agamaku, maka hasilnya idza ja'a nasrullahi wal fath. Lah, lakum dinukum, hasilnya adalah Tabbat Yadaa Abi Lahab wa Tabb. Silakan milih, mau lidin, waliyadin, atau mau lakum dinukum. Silakan pilih. Tentu Islam seperti itu. Islam tuh mempersilakan milih. Ya, silakan. Bebas. Kita berdakwah, nyuruh orang masuk Islam. Kamu nggak mau masuk Islam, ya sudah. Nggak maksa. La ikraha fiddin. Tapi, kemudian Islam tidak berhenti sampai situ. Islam mengatakan, tetap menyatakan dan meyakini. Seyakin-yakinnya tidak ada keraguan bahwa kamu sih udah terserah, udah didakwain, nggak mau masuk Islam, ya tidak paksain. Tapi ya kamu siap-siap masuk neraka. Ya, kalau kamu nggak mau masuk Islam, ya resikonya ada neraka. Jadi tidak kemudian tidak ada paksaan dalam agama, kemudian orang milih agama apapun bisa masuk surga, nggak gitu. Itu konsep yang salah. Itu bertentangan dengan Islam, bahkan itu adalah kekufuran. Mengeluarkan orang yang meyakininya dari Islam. Berdasarkan kesepakatan ulama seperti disebutkan Imam An-Nawawi dan lain-lain. Disuruh kita yakin, kita berdakwah, orang supaya masuk Islam, nggak mau, ya sudah. Ya, setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita sudah menunaikan tanggung jawab kita, orang kemudian bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Maka tidak ada paksaan dalam agama, tapi kemudian pada akhirnya tetap siapapun yang memilih ada konsekuensinya. Itu. Lakum dinukum, konsekuensinya Tabbat Yadaa Abi Lahab wa Tabb. Li waliyadin, konsekuensinya idza ja'a nasrullah. Ya silahkan aja memilih. Oke. 5 pelajaran terpenting dari surat Al-Lahab. Yang pertama adalah bahwa sekadar nasab saja tanpa ketakwaan tidak berguna dalam Islam. Anda anaknya siapa kek, bapaknya siapa kek, kerabatnya siapapun, bahkan di sini pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Tetap Allah sebutkan, bahkan dengan Allah tegaskan dengan kunyah dia, Abu Lahab, masuk neraka. Jadi jangan kemudian, wah Islam ini agama Arab. Enggak, Islam bukan agama Arab. Abu Lahab itu searab-arabnya Arab ya, Quraisy banget ya. Bahkan paman Nabi, sangat biru darahnya. Anaknya Abdul Muttalib. Tapi tidak berguna. Justru orang di pelosok-pelosok dunia ketika dia bertakwa, dia lebih tinggi jauh derajat daripada Abu Lahab. Jadi Islam bukan agama Arab. Sama sekali bukan. Bukan. Makanya Anda nggak perlu lah bahwa kemudian, lihat, kamu nggak usah terlalu soleh lah. Lihat aja orang Arab tuh. Orang Arabnya begini, orang Arabnya begini. Ya memang Islam bukan agama Arab. Mau orang Arab gimana, jungkir balik. Mau orang Arab murtad, semua nggak masalah. Islam tetap jaya. Islam tetap ada. Saya bilang ya bahwa andai orang Arab murtad semua, ya dan itu insya Allah tidak terjadi. Tapi andai murtad semuanya, yang Muslim cuma orang Indonesia saja, itulah Islam. Islam bukan agama Arab. Walaupun tetap kita juga di saat yang sama tidak kemudian menjelek-jelekan orang Arab.
Apalagi Ahlul Bait yang kita, keluarga Nabi yang kita hormati, kita cintai, kita dudukan dengan kedudukan mulia sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah bahwa orang yang kafir, orang yang non-muslim itu tidak bisa perbuatan dan hartanya memasukkan dia ke surga, hanya bisa meringankan siksaan di neraka. Pelajaran ketiga adalah bukti kemujizatan Al-Quran. Al-Quran mujizat. Dari sisi surat ini turun kan. Abu Lahab dengar. Abu Lahab tahu nggak surat ini turun? Tahu lah. Dia dibacain kok. Abu Lahab kesel nggak? Kesel lah. Abu Lahab selama ini meyakini Nabi bohong nggak? Iya, dia maksudnya Abu Lahab di mulutnya bilang Nabi bohong. Orang Quraisy gitu semua. Nabi bohong, Nabi pembohong. Quran nggak benar. Tapi di hatinya ya ada yakin. Ada yakin. Banyak bukti terkait itu. Oke. Anggap aja Abu Lahab ini nggak percaya Quran. Anggap aja dia di hatinya juga nggak percaya. Kenapa Abu Lahab ini nggak kemudian tergerak? Logis loh. Logis. Harusnya dia mikir ya. Quran bilang saya masuk neraka. Saya mau buktikan Quran ini bohong. Karena kan kalau Quran menyampaikan berita, itu nggak bisa diralat. Jadi kalau Quran nyuruh, itu bisa perintahnya kemudian diganti. Nyuruh atau melarang. Nyuruh atau melarang itu bisa diganti. Itu normal. Tapi kalau mengabarkan informasi, itu nggak bisa diganti. Informasi kok. Kalau diganti berarti yang pertama bohong. Kalau nyuruh kemudian lain kali ngelarang terus jadi nggak dilarang, itu bukan bohong namanya. Ini mungkin pembahasan ini lain cerita. Insya Allah Senin besok ada daurah tentang ilmu nasikh dan mansukh, ilmu nasakh itu silakan diikuti. Jadi diselenggarakan oleh Indonesian Quran Foundation. Mungkin bisa dicari tentang Indonesia Quran Foundation, akun Instagramnya dan medsosnya, nanti ada informasi terkait itu. Intinya pada akhirnya bahwa Abu Lahab ini punya kesempatan sebenarnya untuk membuktikan Quran bohong. Caranya gimana? Ya udah dia pura-pura aja masuk Islam. Munafik aja gitu. Saya masuk Islam nih, syahadat nih saya nih. Gitu. Ini mah depan orang. Pasti kan orang-orang yang lain Quraisy akan lihat, ya katanya Quran Abu Lahab masuk neraka lah, ini masuk Islam. Kan gitu. Tapi Abu Lahab nggak melakukan itu. Abu Lahab nggak melakukan itu. Oke. Kemudian pelajaran keempat adalah bahwa Islam dakwahnya tetap dilakukan meskipun pada orang yang paling kafir, pada orang yang paling menentang, tetap Islam mengajak dia ke jalan hidayah tanpa henti. Bahkan Abu Lahab yang jelas dibilang bakal masuk neraka, Nabi tetap mendakwahi dia. Terus tetap Islam dakwahnya itu nyampe ke dia. Padahal dia udah pasti neraka. Udah pasti. Nggak bisa diralat itu, nggak akan diralat. Tapi tetap didakwahi. Maka kok kita menutup pintu dakwah dari teman kita non-muslim? Kenapa? Kenapa? Seolah-olah kita punya teman non-muslim udah auto neraka loh. Nggak boleh gitu. Ya kita yakin kalau dia meninggal dalam kondisi tidak muslim, pasti neraka, itu yakin. Itu bukan karena kunci neraka tangan kita. Kamu ngomong neraka, kamu yang punya neraka. Enggak ya, tapi karena yang punya neraka ngabarin begitu. Allah yang ngabarin. Surat Al-Bayyinah sudah lewat pembahasan. Dan banyak surat sebelumnya. Jika terkait. Yang punya neraka ngabarin seperti itu. Maka kita menyampaikan apa yang punya neraka ngabarin. Bahwa kalau kamu nggak masuk Islam, masuk neraka, kekal. Tapi sebelum dia meninggal masih terbuka pintu hidayah. Kenapa kita tutup? Abu Lahab aja tetap didakwahi kok. Dan gini, kau teman kita nggak pernah sedikit pun berdakwah minimal dengan akhlak kita. Minimal dengan kita menunjukkan ketegasan. Kalau disuruh minum khamar, kita nggak mau tegas. Tapi dengan sopan, tunjukkan kita nggak minum khamar, tapi kinerja kita terbaik dalam kantor. Sehingga kemudian mereka akan sadar, oh ternyata ini justru merugikan dan semisal. Pelajaran terakhir yang kelima adalah bahwa pada dasarnya istri tidak menanggung dosa suami, suami tidak menanggung dosa istri. Tapi keduanya sayangnya saling mempengaruhi. Sehingga kalau suaminya jahat, istrinya ikut-ikutan jahat, bukannya malah menasihati, maka dua-duanya dapat hukuman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abu Lahab, kemudian menyebutkan istrinya karena istrinya juga berbuat aktif. Kalau istrinya masuk Islam, maka tentu Allah akan puji atau minimal tidak akan sebutkan dengan hukuman sebagaimana Allah puji istrinya Firaun. Allah puji istri Firaun, meskipun istri Firaun tapi Allah puji dan masuk surga. Demikian barangkali yang bisa kita bahas sore hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Jangan lupa malam ini malam ke-25 agar tetap semangat memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir. Tidak perlu pusingkan kapan itu Lailatul Qadar, yang terpenting kita ya sudah beramal terus selama 10 malam ini. Semoga Allah terima amal soleh kita, ampuni dosa kita. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.